Nah, nanti kita bisa melihat sekolah yang di sini itu adalah sekolah induk kita atau sekolah non induk, maka kita bisa melihatnya di bagian ini ya. Baiklah sobat-sobatnya, inilah merupakan tampilan kelulusan ketika nanti kita cek di akun SSCSN tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Jadi bagi kita nanti yang dinyatakan lulus seleksi di Prasangga, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Lah untuk tampilan ketika kita lulus seleksi P3K ya, untuk P1, P2, P3 maupun juga P4. Dan selanjutnya ini adalah untuk contoh SK P3K yang nantinya akan kita terima setelah kita lulus, kemudian mengisi DRH dan juga sudah diusulkan untuk NIP P3K-nya. Selanjutnya pada progres ini kita bisa melihat yaitu untuk lokasi penempatan kita itu berada di mana. Nah, jadi nanti untuk lokasi penempatan tidak akan muncul di SSCSN, namun kita akan mendapatkan di tempat lain. Tentunya di sini pada video ini kita akan berbagi update informasi untuk persiapan nanti menjelang pengumuman kelulusan P3K 2022 dilakukan di tahun 2023 ini untuk mengecek lokasi penempatan kita itu berada di mana. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan bisa melihat secara akurat sebelum kita terbit ya untuk SK P3K-nya. Tentunya akan kita lakukan pada portal guru honorer untuk melihat kelulusan P1, P2, P3 dan juga P4. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ketika kita cek, ini adalah tampilan kita di akun SSCSN seperti ini. Ini nanti akan muncul ketika di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Nah, pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ini ketika diumumkan untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum, maka ketika kita login ke akun SSCSN kita masing-masing, maka di tanggal ini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita dapat tampilan yaitu hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Namun untuk hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Nah, yang dimaksud dengan kelulusan final, kelulusan akhir di masa sanggah ini adalah nanti setelah kita mendapatkan tampilan di prasanggah kita lulus di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, maka masih akan ada masa sanggah. Masih akan ada masa sanggah seperti ini tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari. Kemudian jawab sanggahnya ini tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Februari. Kemudian untuk pengumuman pasca sanggah tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari. Ini adalah yang dimaksud di pengumuman final setelah masa sanggah ini. Nah, pada masa sanggah dan jawab sanggah ini segala kemungkinan bisa terjadi ya, termasuk perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ini dapat terjadi pada masa sanggah dan juga jawab sanggah serta diumumkan final pada pengumuman kelulusan pasca sanggahnya. Nah, selanjutnya di sini nanti kita bisa mengecek untuk formasi kita itu berada di mana. Jadi kita setelah lulus di prasanggah, kita sudah bisa mengecek, bisa melihat dari kabupaten atau provinsi kita itu penempatannya adalah di mana. Misalkan di SDN Karanganyar 3 misalkan. Untuk jabatannya ahli pertama guru agama Islam. Untuk hasilnya inilah kita lulus dan juga mengisi formasi. Lulus artinya kita lolos, mengisi formasi artinya kita bisa mengisi formasi yang ada di sini, entah itu formasi di sekolah induk maupun juga formasi di sekolah non induk. Nah, berikutnya setelah kita nanti pengumuman di final yaitu di pasca sanggah tanggal 20 sampai dengan tanggal 21, berikutnya nanti kita akan berupaya untuk mendapatkan SK P3K yang seperti ini. Nah, SK P3K seperti ini kita upayakan setelah nanti lulus pengumuman, inilah kita melakukan pengisian DRH. Tentunya nanti akan muncul link untuk mengisi DRH di akun kita masing-masing. Tentunya kita melakukan pemberkasan secara paperless, telah merupakan salah satu bentuk yaitu transformasi digital ya. Nah, berikutnya nanti usul penetapan NIP3K, kemudian kita mendapatkan SK di sini. Dan untuk penempatan kita, sekolah kita ini adalah didasarkan dari yang ketika kita cek ini nanti. Nah, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Nah, di sini kita manfaatkan fitur dari Kemdikbudristek untuk mengecek lokasi sekolah penempatan kita. Teman-teman bisa mengecek yaitu yang pertama di portal guru P3K ya.
kita masuk ke guru p3k.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, nantinya ketika kita sudah pengumuman pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ini nanti akan muncul menu baru di sini, yaitu untuk mengecek penempatan. Seperti halnya di tahun 2021, untuk menunya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat untuk pengumumannya, yaitu di sini hasil ujian tahap 2 misalkan. Nah, nanti akan muncul hasil seleksi di tahun 2022, nanti akan muncul di bagian ini. Entah itu nanti akan muncul tombol baru ataukah menggantikan tombol yang sudah ada. Nah, nanti kita klik saja di hasil ujian, kita bisa klik. Nah, berikutnya di sini dengan cara kita memasukkan data-data ujian kita, data pendaftaran, maka nanti kita akan bisa mengetahui untuk penempatan kita itu ada di mana. Nah, jadi seperti ini nanti akan muncul seperti ini, yaitu yang pertama di sini kita akan pencarian data ya, pencarian data informasi kelulusan dan juga penempatan kita di mana. Yang pertama di sini teman-teman silahkan memasukkan nomor induk KTP ya atau NIK. Kita masukkan NIK yang berjumlah 16 digit ya. Nah, setelah itu teman-teman memasukkan nomor peserta. Masukkan nomor peserta atau nomor pendaftaran, dan ingat untuk nomor peserta atau nomor pendaftaran yang kita masukkan itulah nomor peserta yang dihilangkan tanda stripnya ya. Kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada semacam captcha ya untuk konfirmasi. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja hasil penjumlahan dari ini berapa. Misalkan 13 tambah 7 itu berapa. Kita misalkan masukkan yaitu ada 20 misalkan. Maka kalau misalkan jawaban teman-teman di sini sudah benar, maka ketika nanti kita klik cari, nah kita klik cari di sini, maka nanti akan muncul untuk lokasi penempatan dan hasil kita. Kemudian untuk lokasi penempatan nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi akan ditampilkan seperti ini setelah kita memasukkan yaitu nomor induk KTP dan juga masukkan nomor pendaftaran. Kita masukkan kode keamanan atau captcha yaitu penambahan penjumlah tadi. Nah, misalkan seperti ini, yaitu kita di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk kota kabupatennya ini adalah seperti ini. Kemudian nama sekolah penempatan kita itu ada di mana, kita akan muncul. Nah, nanti kita bisa melihat sekolah yang di sini itu adalah sekolah induk kita atau sekolah non induk, maka kita bisa melihatnya di bagian ini ya. Kemudian untuk nama jabatan kita, tentunya di sini adalah disesuaikan dengan formasi jabatan yang kita lamar. Atau untuk P1 itu adalah disesuaikan dengan linearitas ijazahnya, dikarenakan dari aplikasi SIM PGP3K ditentukan dari linearitas ijazah kita, dan juga hasil ujian terakhir kita di PG tahun 2021 itu kita yang dilamar apa. Tentunya nanti akan dimunculkan di sini, yaitu kita misalkan sebagai guru mapel ya, guru mapel, guru agama Islam misalkan. Kemudian untuk hasilnya yaitu di sini ada dua ya, yaitu lulus dan juga mengisi formasi. Kalau misalkan disamakan dengan tahun 2021 kemarin, ini adalah kalau misalkan lulus saja itu belum tentu mengisi formasi ya. Nah, yang paling aman ini adalah lulus dan mengisi formasi. Kalau lulus itulah ada yang lulus tidak dapat mengisi formasi, artinya kalah perankingan. Untuk teman-teman pelamar umum itu nanti bisa saja terjadi, yaitu lulus namun tidak mendapatkan formasi atau lulus tanpa formasi, itu kita kalah perankingan. Kalau misalkan kita lulus dan mengisi formasi, maka positif di sini kita lulus ya. Tinggal nanti menunggu di Pascasanggah dan juga kita mengisi DRH ketika sudah lulus Pascasanggah dan menerima SK P3K. Demikian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.